Kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali, kita mengucap syukur karena pimpinan Tuhan, kita semua boleh sehat-sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin membawakan suatu nasihat Tuhan sebelum kita berdoa, yang diambil dari buku Testimonies volume 8, halaman 250 dan 251. Hamba Tuhan mengatakan sebagai berikut. Jika sidang yang kini sedang diracuni dengan kemurtadannya sendiri itu tidak bertobat dan tidak berbalik, maka ia kelak akan memetik hasil perbuatannya sendiri. Sampai kelak ia akan benci akan dirinya sendiri. Jadi, Testimonies ini adalah nasihat Tuhan kepada sidang. Tentunya sidang Tuhan di akhir zaman yang dikatakan memiliki penyakitnya. Tak tahu sidang Laodikia memiliki penyakitnya yaitu suam. Jika ia tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan, kata Tuhan di sini, maka ia akan memetik hasil perbuatannya sendiri. Bahkan sampai kelak dia akan benci akan dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Apabila sidang menentang kejahatan dan memilih kebaikan, apabila ia mencari Allah dengan segala kerendahan hati dan memenuhi panggilannya yang tinggi di dalam Kristus, teguh pada kebenaran yang kekal dan oleh iman melakukan tugas yang telah disediakan baginya, maka sidang akan disembuhkan. Jadi bagaimana sidang Laodikia akan sembuh dari penyakitnya? Inilah resepnya. Dia harus menentang kejahatan dan memilih kebaikan. Dia harus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati dan memenuhi panggilan yang tinggi di dalam Kristus, ya, sebagai pelayan Tuhan. Teguh pada kebenaran yang kekal dan oleh iman dia melakukan tugas yang sudah ditugaskan Tuhan kepadanya. Inilah persyaratan yang Tuhan berikan. Kemudian apa yang terjadi? Sidang yang seperti ini, ia akan muncul dalam kesederhanaan dan kemurnian. Bebas dari tuduhan yang telah diberikan Allah, memisahkan diri dari jeratan dunia, menunjukkan bahwa kebenaran telah membuat dia benar-benar bebas. Jadi apa yang memerdekakan atau yang menyelamatkan sidang dengan penyakitnya saat ini adalah kebenaran, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? Anggota-anggotanya akan benar-benar menjadi pilihan Allah, yaitu wakil-wakilnya yang akan melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikianlah dengan renungan ini, saya mengajak kita semua, mari kita bertelut dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu oleh karena besar kasih setiamu kepada kami. Engkau telah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini untuk satu kerinduan yang tulus dalam hati kami, ingin memahami akan kebenaran-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai penyelidikan kami mohon kiranya Roh-Mu yang suci menjadi bagian dalam hati dan pikiran kami, mengeluarkan dari hati dan pikiran kami segala hal-hal yang menghalangi kebenaran masuk kepada jiwa kami. Biarlah Bapa, kami serahkan seluruh pimpinan-Mu di dalam acara kami. Biarlah semuanya ini jadi hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Tolong kami semua yang hadir di tempat ini, baik di Zoom maupun di tempat di mana mereka berada. Biarlah berkat sukacita Sabat boleh menjadi bagian kami semua.
Teringat dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak. Mohon ampun Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul webinar kita pada sore Sabat Tuhan yang diberkati ini adalah tentang rahasia persundalan gereja di akhir zaman yang diungkapkan melalui nubuatan Hosea pasal 1 dan pasal 2. Nah, apa rahasia persundalan gereja di akhir zaman menurut terang dari kitab Hosea pasal 1 dan 2? Saya ingin membawa kita untuk mereview kembali sebuah pelajaran sekolah Sabat, itu tepatnya triwulan yang kedua, tahun 2013. Pada 13 April, sekolah Sabat kita sedang membahas tentang kitab Hosea, bukan? Nah, melalui pelajaran sekolah Sabat ini, dijelaskan kepada kita bahwa Hosea Nabi Tuhan ini, dia pergi, benar-benar pergi, disuruh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer, lalu melahirkan anak-anaknya, bahkan anak-anak sundal. Dan dikatakan dalam sekolah Sabat ini bahwa ada persamaannya kisah keluarga Hosea yang Nabi Hosea ini dengan hubungan Allah dengan umatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari webinar kita pada sore hari ini muncul pertanyaan, adakah firman dalam kitab Hosea ini penting bagi kita? Di dalam buku Prophet and Kings halaman 298 paragraf pertama, nubuatan-nubuatan tentang penghukuman yang diberikan oleh Amos dan Hosea disertai dengan ramalan-ramalan mengenai kemuliaan yang akan datang sampai pada akhir zaman. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Tetapi melalui Hosea, nubuatan diberikan yang membentangkan di muka mereka kesempatan untuk mendapat bagian dalam pemulihan kembali yang akan berlaku pada umat Allah ketika sejarah dunia berakhir, pada saat Kristus muncul sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Hosea ini adalah berisikan nubuatan-nubuatan tentang penghukuman Allah. Dan ini jauh melampaui sampai kepada akhir zaman. Tentunya kalau sampai kepada akhir zaman, ini merupakan waktu di mana saudara dan saya hidup. Masa di mana kita harus memberikan perhatian kita kepada kitab Hosea. Karena Hosea ini berisikan firman Tuhan. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelajar-pelajar Alkitab, seharusnya kita memberikan perhatian juga dalam kitab Hosea. Nah, melalui kitab Hosea ini, kita akan melihat rahasia dari persundalan gereja di akhir zaman, sidang Tuhan di akhir zaman. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang pertama, apakah keluarga Hosea ini literal atau simbol? Dalam Hosea pasal 1 ayat 1 dan 2, dua ayat yang pertama dari kitab Hosea ini kita melihat firman Tuhan yang telah datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hesekia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yeroboam bin Yoas, raja Israel. Ayat 2, permulaan firman Tuhan kepada Hosea. Maka firman Tuhan kepada Hosea demikian, pergilah engkau, ambillah akan dirimu seorang istri dari perempuan-perempuan sundal, dan peranaklah anak-anak sundal, karena negeri itu sudah sangat berbuat zina dan undur daripada Tuhan. Dari dua ayat yang pertama dari pasal 1 kitab Hosea di sini, kita bertanya, apakah Hosea benar-benar diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengawini seorang perempuan sundal? Seperti yang dikatakan dalam sekolah Sabat tadi. Apakah Allah berkenan kepada umatnya, apalagi seorang nabi, untuk beristrikan seorang perempuan sundal?
Apakah Tuhan berkenan bila umatnya menikahi seorang perempuan sundal? Nah, ini poin-poin penting dari pertanyaan yang kita akan bahas di dalam diskusi kita. Apakah benar Hosea pergi menikahi seorang perempuan sundal? Nah, mari kita tanya kepada Alkitab tentunya. Di dalam Imamat pasal 21 ayat 13 sampai 15, nasihat Nabi Musa adalah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Di sini untuk persyaratan sebagai seorang imam yang melayani di Ka'bah atau bait suci Tuhan, ya, di dalam tabernakel, dia tidak boleh menikahi seorang perempuan yang janda atau yang diceraikan suaminya, ya, atau yang perempuan sundal. Ini adalah suatu persyaratan. Tuhan sangat ketat dalam hubungan dengan orang-orang Lewi, yaitu imam-imam. Mereka sudah dikuduskan, dikhususkan Tuhan untuk pelayanan dalam bait suci untuk kepentingan kerohanian umat. Nah, alasannya di ayat 15 juga, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Jadi, suku bangsa Lewi ini sudah Tuhan khususkan untuk pelayanan suci ini. Bukan hanya imam itu, tapi juga keturunannya pun dijaga oleh Tuhan. Jangan sampai dia menikahi seorang perempuan janda, atau diceraikan suaminya, atau dirusak kesuciannya, bahkan atau pergi menikahi seorang perempuan sundal. Ini persyaratan untuk imam. Nah, sekarang kita datang lagi kepada ayat berikutnya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Di sini nasihat siapapun ini, kepada siapapun, umat Tuhan dinasihatkan, jangan mempersatukan diri dengan perempuan cabul, karena dua-duanya menjadi satu daging, dua-duanya tercemar. Banyak sekali kutipan-kutipan di dalam firman Tuhan. Namun, di sini hanya 2 kutipan yang kita ambil. Ini menunjukkan, ya, kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa Allah tidak akan pernah secara nyata membiarkan atau mengizinkan imamnya, apalagi nabinya, menikahi seorang pelacur. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan berfirman dan dia mengabaikan firman-Nya sendiri. Tentu saja tidak. Khusus kepada Hosea ini, tentu saja tidak. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan kembali Hosea 1 ayat 2 yang tadi kita sudah baca. Kita baca kembali, saudara. Permulaan firman Tuhan kepada Hosea. Maka firman Tuhan kepada Hosea demikian. Pergilah engkau, ambillah akan dirimu seorang istri dari perempuan-perempuan sundal, dan peranaklah anak-anak sundal. Karena negeri itu sudah sangat berbuat zina dan undur daripada Tuhan. Perhatikan yang di bold. Karena negeri itu sudah sangat berbuat zina dan undur daripada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarga Hosea adalah bersifat lambang atau simbol dari keadaan negeri Israel, yaitu umat Tuhan yang telah bersundal terhadap Tuhan. Mari kita lanjutkan kepada kutipan Roh Nubuat, satu kutipan Roh Nubuat dari Prophet and Kings halaman 171 paragraf 4 mengatakan sebagai berikut. Dengan bahasa simbolis, Hosea membentangkan di hadapan 10 suku itu rencana Allah untuk memulihkan kepada setiap jiwa yang menyesal dosanya, yang mau bersatu dengan gerejanya di bumi. Maka berkat-berkat yang dicurah karuniakan kepada Israel ketika mereka menunjukkan kesetiaan mereka padanya di tanah perjanjian, itu akan menjadi bagian mereka. Jadi di sini Roh Nubuat mengatakan bahwa Hosea
Firman Tuhan kepada Hosea ini membentangkan di hadapan kita saat ini bahwa itu adalah bahasa simbolis, bahwa itu adalah suatu gambaran tentang kemurtadan Israel. Namun apabila mereka bertobat, maka mereka akan memperoleh atau dikaruniakan berkat, sebagaimana apabila Israel setia, mereka akan diberkati di tanah perjanjian. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Pertanyaan berikutnya. Untuk masa yang manakah nubuatan ini berlaku? Ya, untuk masa nubuatan. Masa yang manakah nubuatan Hosea ini berlaku? Apakah ini di masanya Nabi Hosea, di kerajaan Israel dulu, ataukah di masa sidang Yahudi, atau di sidang reformasi, atau di masa kita, di masa saudara dan saya hidup? Mari kita lanjutkan, kita tanya kepada Alkitab. Kita kutip beberapa ayat permulaan dari Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 22 ya. 5 ayat yang pertama ya kita baca. Mari kita baca. Maka pada hari itu aku akan membuat sebuah perjanjian bagi mereka dengan binatang-binatang di padang dan dengan segala unggas di udara dan dengan segala binatang yang melata di tanah. Dan aku akan mematahkan busur panah dan pedang dan peperangan di bumi. Dan aku akan membuat mereka itu berbaring dengan sentosa. Dan aku akan bertunangan dengan dikau untuk selama-lamanya. Bahkan aku akan bertunangan dengan dikau dalam kebenaran dan dalam hukum, dan dalam kasih sayang, dan dalam segala kemurahan. Kita lanjut ke ayat 20-22. Bahkan aku akan bertunangan dengan dikau dalam kesetiaan, dan engkau akan mengenal Tuhan. Maka akan jadi kelak pada hari itu, bahwa aku akan dengar, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mendengarkan segala langit, dan mereka akan mendengarkan bumi. Dan bumi akan mendengarkan gandum, dan air anggur, dan minyak. Maka mereka akan mendengarkan Yesreel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka ini siapa? Nah, kita belum tahu ini ya. Tentunya ini adalah umat Tuhan. Suatu perjanjian damai di mana ada kedamaian di semua perbatasannya. Apakah ini sudah pernah terjadi? Tentunya belum. Dan aku akan bertunangan dengan dikau sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Apa sudah pernah terjadi? Belum, saudara. Nah, mari kita baca di dalam kutipan roh nubuat berikut ini, ya, bahwa nubuatan ini akan meliputi sampai kepada masa kita, karena ini belum pernah terjadi. Dalam Prophet and Kings, halaman 299, paragraf 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, pada hari-hari terakhir sejarah dunia, perjanjian Allah dengan umatnya yang memelihara hukum akan diperbaharui. Saudara perhatikan di sini, bahwa di hari-hari terakhir, yaitu di akhir zaman, di masa saudara dan saya hidup ini, bahwa Allah akan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Umat yang mana, saudara? Dikatakan di sini, umatnya yang memelihara hukum. Kemudian mengutip kitab Hosea pasal 2 ayat 18-22 yang tadi kita baca. Dikatakan selanjutnya, mari kita baca kembali. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan mengasihaninya yang tadinya tidak memperoleh kasihan. Dan aku akan mengatakan kepada mereka yang tadinya bukan umatku, engkaulah umatku. Dan mereka akan mengatakan, engkaulah Allahku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan ini meliputi hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Nanti kita akan membahas lebih mendetail perkataan-perkataan firman ini. Mari kita lanjutkan. Dengan isi ini kita melihat bahwa kitab Hosea berisikan simbol, suatu keluarga, simbol suatu lambang dari pendurhakaan umat Israel. Kita mulai dengan Hosea pasal 1 yang mengisikan tentang kemurtadan dan penolakan. Kita baca ayat selanjutnya dari ayat 3 sampai 5. Tanah Israel di lembah Yizreel. Nah, apa artinya maksudnya kelahiran anak yang pertama Yizreel ini? Tuhan akan membalas dari Israel atas isi rumah Yehu. Tuhan akan menghentikan kerajaan Israel. Kemudian dikatakan Tuhan akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Apa artinya, saudara? Nah, baik. Mari kita lihat bahwa anak sulung simbol ini menggambarkan berakhirnya 10 suku kerajaan Israel itu yang di utara. Kita bisa baca ceritanya di 2 Raja-Raja 10 ayat 32 dan 17 ayat 23 dan 18 ayat 11. Dan dikatakan bahkan digambarkan secara tepat di mana mereka kalah, yaitu di lembah Yizreel. 2 Raja-Raja 10 ayat 11. Kenapa alasannya? Karena menumpahkan darah Yizreel, yaitu suatu lambang nabi-nabi yang ditolak dan dibunuh di Israel. Baca 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Nah, apa kaitannya dengan lembah Yizreel? Ya, menurut ceritanya bahwa Yizreel ini adalah nama seorang pemilik kebun anggur Nabot. Jadi dia kebun anggurnya diambil oleh Ahab ya, melalui suatu pertumpahan darah. Jadi yang pemiliknya ini dibunuh atas tuduhan palsu dan tanahnya orang Yizreel ini diambil oleh Ahab. Dan ini adalah kejahatan besar. Jadi tanah Yizreel ini yang bersebelahan dengan istana Ahab ini menjadi bagian daripada wilayah istananya. Jadi oleh sebab itu mengapa digunakan istilah Yizreel, mengingat ada kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel istrinya terhadap Nabot orang Yizreel itu. Nah, kemudian berikutnya mematahkan busur panah Israel. Ini menunjukkan pangeran-pangeran dari bangsa itu, yaitu anak-anak Ahab berjumlah 70 orang itu dibunuh oleh atas perintah Tuhan, dibunuh oleh panglima yang bernama Yehu. Ya, jadi dan bahkan semua yang berhubungan dengan keluarga Ahab dibinasakan oleh Yehu. Jadi genaplah kata-kata firman pada kelahiran anak yang pertama, Yizreel. Sekarang anak kedua, perempuan, namanya Lo-Ruhama. Lo-Ruhama ini berarti karena aku tidak akan lagi mengasihani isi rumah Israel, melainkan aku akan menyingkirkan mereka seluruhnya. Tetapi di ayat 7, aku akan mengasihani isi rumah Yehuda, dan akan menyelamatkan mereka itu oleh Tuhan Allah mereka. Aku akan menolong mereka itu bukan oleh busur panah, ataupun oleh pedang, atau oleh peperangan, oleh kuda, ataupun oleh orang-orang penunggang kuda. Nah, apa artinya simbol dari kelahiran anak kedua Lo-Ruhama? Mari kita lanjutkan. Jadi, kelahiran Lo-Ruhama ini, yaitu artinya tidak dikasihani, menandakan berakhirnya kemurahan Tuhan atas isi rumah Israel, yaitu kerajaan 10 suku di utara. Kita tahu bahwa kerajaan 10 suku di utara ini dibinasakan atau dihancurkan oleh Raja Assyria, dan kerajaan Israel ini dicerai-beraikan ya. Segala rakyatnya dicerai-beraikan di seluruh wilayah kerajaan Assyria dan orang-orang Medi. Mereka sudah diserak, sampai hari ini tidak kelihatan di mana mereka berada. Sudah hilang ciri-ciri rasial kebangsaan mereka. Nah, sesuai dengan ayat tadi, bahwa tetapi aku akan mengasihani isi rumah Yehuda. Apa artinya? 10 suku tidak dikasihani, dibiarkan ditawan oleh Assyria. Nah, yang 2 suku katanya dikasihani. Ceritanya, saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Di sana sewaktu Raja Sanherib, Raja Assyria ini, setelah berhasil menaklukkan kerajaan 10 suku, dia ingin menaklukkan kerajaan 2 suku, karena menganggap akan lebih mudah mengalahkan kerajaan 2 suku. Apa yang terjadi? Singkat cerita, bahwa Hizkia, raja dari
kerajaan dua suku, yaitu kerajaan Yehuda, berdoa memohon perlindungan, ya, memohon perlindungan dan ampunan atas kerajaannya. Dan jawaban datang kepada Nabi Yesaya, dikatakan bahwa doamu sudah didengar, hai Raja Hizkia. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada malam itu juga, orang malaikat Tuhan keluar dan memukul habis pasukan, ya, pemimpin-pemimpin, jenderal-jenderal besar dari Raja Sanherib, Raja Assyria ini. Sehingga dia pun malu-malu pulang ke negaranya, ke Assyria, dan bahkan dia dibunuh oleh anaknya dan mati di sana. Di sini kita melihat kelahiran anak yang kedua ini, bahwa kerajaan dua suku dikasihani, sedangkan kerajaan yang 10 suku di utara dibiarkan dibawa ke dalam tawanan. Mari kita lanjutkan kepada anak yang ketiga. Setelah anak yang kedua, datang anak yang ketiga yang bernama Lo-ami. Apa artinya Lo-ami? Karena kamu bukan lagi umatku, dan aku tidak mau menjadi Allahmu. Apa artinya? Tentunya kita tahu bukan ya, setelah kerajaan 10 dicerai-beraikan oleh bangsa Assyria, tentunya di tanah perjanjian hanya tinggal kerajaan dua suku, kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda dalam perkembangannya, dia pun tidak setia. Bahkan sampai kepada zaman kedatangan Yesus, ya, mereka lebih tidak setia. Jadi mengatakan bahwa Lo-ami adalah bukan umatku, ini menandakan perginya kasih Allah juga dari isi rumah Yehuda. Kenapa? Karena kemurtadan mereka yang terus-menerus, kejahatan mereka terus-menerus, sampai akhirnya mereka menolak anak Allah, putranya, untuk menyelamatkan mereka, mereka pun tidak mau. Di dalam Matius pasal 23 ayat 37 dan 38, di sana menceritakan bahwa Kristus menangisi kota Yerusalem. Wahai Yerusalem, Yerusalem, betapa rindu aku ingin menyelamatkanmu. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tapi kamu tidak mau. Siapa yang mereka pilih? Mereka lebih memilih Barabas. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Lukas 23 ayat 18. Ini menunjukkan bahwa bangsa itu benar-benar menolak pekabaran dari Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, engkau bukan lagi umatku. Walaupun mereka sudah menyalibkan Kristus tahun 31, namun Tuhan masih memberikan kesempatan sampai tahun 34. Itu pun mereka menolak. Mereka membunuh murid yang dikasihinya, yaitu Stefanus, dengan batu sampai mati. Jadi Hosea 1 ayat 9 membawa kita sampai kemana, saudara? Sampai kepada zaman kekristenan. Mari kita lanjutkan. Di ayat 10 dan 11. Mari kita baca. Namun demikian, bilangan Bani Israel akan kelak bagaikan pasir di laut yang tidak dapat diukur ataupun dihitung banyaknya. Maka akan terjadi kelak bahwa di tempat di mana pernah dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sanalah akan dikatakan kepada mereka, kamulah anak-anak laki-laki dari Allah yang hidup. Ayat 11, pada waktu itu kelak, segala Bani Israel dan segala Bani Yehuda berhimpun bersama-sama, lalu diangkatnya seorang penghulu atasnya. Maka mereka akan datang keluar dari dalam negeri, karena kelak besarlah hari Yisrael itu. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa bangsa Israel akan banyak jumlahnya seperti pasir di laut. Dan mereka akan dikatakan di sini akan diakui oleh Tuhan kembali sebagai anak laki-laki dari Allah yang hidup. Mereka bersatu kembali, ya, Yehuda dan Israel, ya, seperti yang digambarkan di dalam, saudara bisa baca di dalam Yeskiel pasal 37 ayat 15 sampai 28, ya, seperti yang digambar ini. Kalau saudara lihat, ya, penyatuan dua kayu ini, dan saudara juga bisa baca di dalam Hosea 3 ayat 4 dan 5, di sana ada penggabungan kerajaan Israel. Nah, Israel yang mana tentunya kan? Nah, mari kita lihat. Ini janji pemulihan kerajaan Israel ini akan terjadi pada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat di ayat 10 tadi, ini menggambarkan berlipat gandanya Israel dan penerimaan mereka sebagai
orang-orang Kristen secara pribadi. Kalau secara bangsa, ya terakhir itu mereka ditolak tahun 34 Tarik Masehi. Tetapi sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dan Roma 9 ayat 25 dan 26, engkau adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani. Ini kepada sidang Kristen. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang pulang ya ke negerinya sekarang ini itu adalah bukan orang-orang yang menggenapi penggenapan kitab Hosea pasal 1 ayat 10 dan 11 ini, tidak sama sekali. Jadi pergerakan Zionis Yahudi itu bukan menggenapi ayat-ayat ini. Nah, kita lihat bahwa karena Israel sudah ditolak dan sudah dicerai-beraikan, kerajaan 10 suku itu, dan kerajaan Yehuda ini, mereka sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa kafir. Orang-orang Kristen yang mula-mula sidang rasul-rasul itu, aslinya memang mereka itu adalah sidang yang berdarah Israel ya, mereka keturunan asli dari bangsa Israel. Namun setelah Injil menyebar kepada bangsa kafir, orang-orang kafir yang bertobat dan menyebut diri mereka Kristen. Orang Yahudi bertobat menyebut diri Kristen. Nah, terus perkembangan sidang akan berlanjut terus sampai kepada zaman kegelapan agama, sampai kepada zaman reformasi, dan sampai terakhir kepada sidang yang terakhir, satu sidang Laodikia, sidang di mana saudara dan saya berada. Ini menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari sejarah keturunan kerajaan ini, kerajaan Yehuda ini. Nah, jadi Israel yang mana sebenarnya yang dinubuatkan? Di dalam Testimonies volume 9, halaman 164, paragraf 1, mengatakan bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah Israel modern. Itu adalah Israel masa kini. Bukan hanya Israel rohani, saudara. Tapi di dalam anggota sidang pribadi lepas pribadi yang menyebut diri sekarang orang Kristen masih Advent hari ke-7, namun banyak di antara kita tidak tahu dari mana kita berasal, terdapat darah Israel itu. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menelusuri seluruh silsilah umat, keturunan umatnya. Jadi saudara harus percaya, karena dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 36, 38, Allah di sorga sanggup menelusuri, tahu dari mana benih itu ada. Di mana dia berada di antara kita sebagai umatnya, Israelnya di akhir zaman. Ya, karena Israel sebagai suatu bangsa mereka sudah ditolak. Kita yang Israel di akhir zaman ini, banyak dari kita yang memiliki darah Israel tapi kita tidak tahu. Nah, di ayat 11 ini adalah janji pengumpulan kembali orang-orang suci, orang-orang Israel di hari-hari terakhir, dan mereka akan memiliki pemerintahan sendiri. Saudara bisa menyaksikan kembali di webinar kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang kerajaan. Webinar yang ke-6. Silakan saudara saksikan di link YouTube. Untuk melanjutkan, mari kita sama-sama lihat, ya ini suatu ringkasan singkat dari Hosea pasal 1. Jadi Hosea pasal 1 kalau kita perhatikan di gambar ini ya, saudara bisa lihat di sini gambar ya. Jadi sebelum salib, sidang Tuhan ya dalam Hosea pasal 1 ini menggambarkan kemurtadan dan persundalan sidang wasiat lama dalam perjanjian lama, yaitu kerajaan 10 suku dan kerajaan 2 suku. Kemudian kerajaan Israel tidak dikasihani dan dibawa ke dalam tawanan oleh bangsa Assyria, sedangkan kerajaan Yehuda beroleh kasihan melalui keajaiban dari Tuhan. Nah, kemudian meramalkan penolakan Allah terhadap orang-orang Yahudi sesudah menolak putranya. Jadi ini mengakhiri cerita Hosea pasal 1, yaitu persundalan ya oleh umat Tuhan dalam era perjanjian lama atau wasiat lama. Nah, mari kita lanjutkan kepada Hosea pasal 2. Di Hosea pasal 2 ini terjadi perubahan nama dan penerimaan mereka kembali. Jadi kalau saudara perhatikan kitab Hosea pasal 2 ini, kita bisa melihat di sini bahwa ceritanya ini merupakan kelanjutan dari Hosea pasal 1. Mari kita baca 2 ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 2. Firman Tuhan mengatakan, katakanlah olehmu kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Saudara perhatikan di sini,
bahwa Hosea 2 ayat 1 yang saya tampilkan di screen ini adalah berdasarkan terjemahan Alkitab King James. Kalau terjemahan Indonesia, Hosea 2 ayat 1 ini ditempatkan pada pasal 1 ayat 12. Jadi kita menggunakan yang aslinya ya saudara. Jadi Hosea 2 ayat 1 dikatakan, katakanlah olehmu kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Ami dan Ruhama sudah tidak ada lohnya dan sudah dalam bentuk jamak. Di ayat 2, mohonkanlah kepada ibumu, mohonkanlah, karena ia bukanlah istriku, aku juga bukan suaminya. Sebab itu, hendaklah ia meninggalkan segala persundalannya daripada pemandangannya dan segala perzinahannya dari antara kedua buah dadanya. Nah, mari kita perhatikan ayat ini. Pertama, terjadi perubahan nama, bahkan dalam bentuk jamak. Dan Hosea di sini bukan lagi Nabi Hosea, tapi melambangkan Tuhan Allah. Jadi Bapa Hosea di sini sudah melambangkan Tuhan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kitab Hosea ini bukan cerita yang sebenarnya. Ini suatu lambang atau simbol daripada keluarga Allah yang besar. Berikut pribadi-pribadi yang membentuk keluarga itu. Keluarga Allah itu. Nah, mari kita lanjut ke poin yang kedua. Anak pertama Yisrael diutus oleh bapaknya. Seperti tadi di ayat 1, katakanlah olehmu kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami. Jadi ini menunjukkan bahwa bapak ini sedang berbicara kepada siapa? Kakaknya yang pertama. Jadi Allah berbicara kepada Yisrael, yaitu kakak laki-laki dari Ami dan Ruhama. Kemudian Yisrael selanjutnya berbicara kepada Ami dan Ruhama. Mari kita lanjutkan. Dalam yang ketiga, dalam pasal 1 terdapat sebutan lo. Nah, lo ini berarti tidak atau juga bisa bukan. Pada nama anak-anak nomor 2 dan 3. Lo Ruhama dan Lo Ami. Jadi, kalau sebutan lo di pasal 2 sudah dihilangkan, maka Lo Ruhama yang artinya tadi adalah tidak dikasihani, maka Ruhama berarti dikasihani. Dan jika Lo Ami berarti bukan umatku, maka Ami berarti umatku. Mari kita lanjutkan. Apa dosa daripada ibu ini? Bentuk persundalan daripada ibu ini seperti apa? Mari kita baca ayatnya dari ayat 3, 4, dan 5 dari pasal 2. Supaya aku jangan menelanjanginya dan menaruh akan dia sama seperti pada waktu ia lahir, dan membuat dia seperti padang belantara, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Dan aku tidak akan menyayangi anak-anaknya, karena mereka itu adalah anak-anak dari persundalan. Karena ibu mereka telah berbuat zina, ia telah melahirkan mereka itu telah berbuat tidak senonoh, karena katanya, aku hendak pergi mengikuti kekasihku, yang memberi kepadaku rotiku dan airku, bulu kambingku dan kain kasaku, minyakku dan minumanku. Saudara perhatikan di sini, ya. Ibu, kalau bapak tadi melambangkan Allah, ibu kalau secara lahiriah, ya, atau secara badania adalah seseorang yang melahirkan anak-anak. Kalau ini adalah lambang, berarti ini adalah melambangkan ibu rohani, bukan lahiriah. Ibu rohani ini melahirkan anak-anak secara rohani. Apa itu kelahiran rohani? Tentunya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai Advent, pasti tahu kelahiran rohani itu adalah baptisan.
Siapa yang membaptiskan atau membawa jiwa-jiwa ke dalam keanggotaan sidang? Tentunya adalah dinas kependetaan. Jadi dinas kependetaan di sini adalah melambangkan ibu rohani ini yang melahirkan anak-anak secara rohani. Ibu ini sedang bersunda rohani, berbuat tidak senonoh, mengikuti kekasih-kekasihnya, dan melahirkan banyak anak-anak sundal, yaitu anak-anak tidak sah dari Bapa. Jadi apa yang kejahatan yang dilakukan oleh ibu rohani ini? Dia bersundal secara rohani, berbuat tidak senonoh. Nanti kita akan melihat ke depan, apa artinya bersundal rohani ini. Kalau secara jasmani bersundal, tentu saja kita akan muak dengan dosa seperti ini, karena ini merupakan suatu aib yang memalukan, bukan? Nah, bagaimana ini bentuk sundal rohani ini? Ini seharusnya sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita dan menjadi sesuatu yang perlu kita pahami dengan baik. Jangan-jangan kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh terhadap Bapa kita yang di sorga. Nah, ini kita harus tahu. Kalau tidak, hukuman di ayat yang 3 tadi kita sudah baca akan juga menimpa kita. Nah, pesan Bapa yang tadi kita sudah bacakan kepada anak yang pertama, yaitu Yisrael, apa katanya? Mohonkanlah kepada ibumu supaya bertobat. Karena ibu ini sedang bersundal rohani, dia mengkhianati kasih Tuhan. Jadi dari cerita ini kita melihat suatu pergantian periode wasiat lama dalam Hosea pasal 1, yaitu sidang dalam masa mudanya, dan masuk ke dalam sidang perjanjian baru, yaitu sidang dalam kedewasaannya. Di mana anak-anak di sini harus bangun, harus bangkit dan bereformasi untuk mengatakan kepada ibunya, untuk memohon, menyerukan kepada ibunya supaya bertobat, supaya berbalik kembali kepada Bapa, karena Bapa penuh kasih sayang, sedang berkemurahan untuk memberikan undangan kepada ibu, memberikan permohonan kepada ibu supaya ibu ini bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu. Nah, mari kita lanjutkan. Kita perhatikan di ayat 4 tadi yang kita baca, bahwa Bapa mengatakan tidak akan menyayangi anak-anaknya, sebab mereka itu anak-anak sundal adanya. Karena ibu mereka itu telah melakukan persundalan. Ia yang melahirkan mereka itu, memperanakan mereka itu amat memalukan kelakuannya. Karena katanya, aku hendak pergi mengikuti kekasihku yang memberikan kepadaku rotiku, airku, bulu dombaku, kain kasaku, minyak dan minumanku. Pergi mengikuti kekasih-kekasihnya yang menyediakan makanan, minuman, dan pakaiannya, katanya. Nah, di sini kita melihat mengandung arti bahwa terdapat kemurahan Allah. Bahwa jika ibu ini gagal mereformir dirinya, jika ia gagal menghentikan persundalannya dengan dunia, berikut semua praktek perbuatannya, maka bukan saja ibunya, tetapi semua anaknya yang bersimpati kepada ibunya ini akan kehilangan kemurahan Bapa sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini, karena ibu ini katanya menyangka dirinya bahwa kekasih-kekasih yang tidak sah itu menyediakan semua kebutuhan hidupnya. Makanan, pakaian, semua disediakan. Sehingga ia memaafkan diri untuk apa? Berhubungan dengan mereka. Ia melacurkan diri, bahkan melahirkan anak-anak yang tidak sah, yaitu orang-orang yang tidak bertobat. Saudara-saudara yang palsu di dalam sidang. Mari kita perhatikan ayat berikutnya yang di ayat 3 yang kita sudah baca tadi. Supaya jangan aku menelanjanginya dan menaruh akan dia, sama seperti pada waktu ia lahir, dan membuat dia seperti padang belantara, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Apa yang dikandung dalam ayat ini? Ini terdapat amaran yang dengan kata-kata yang pasti, memerlukan suatu reformasi, atau sebaliknya, seluruh keluarga sidang, terkecuali mereka bereformasi, akan dibinasakan. Saudara perhatikan di sini. Jadi Tuhan menyampaikan suatu seruan kepada ibu untuk bangun dan bereformasi. Melalui siapa, saudara-saudara?
melalui anak-anak yang dilambangkan dengan para Ami dan Ruhama tadi. Yisrael diminta oleh bapaknya untuk sampaikan kepada saudara-saudara laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan undangan pertobatan kepada ibu yang sedang melakukan perbuatan yang tidak senonohnya ini. Jadi kalau ibu ini adalah siapa tadi? Dinas kependetaan yang melahirkan anggota-anggota sidang, jiwa-jiwa ke dalam sidang. Inilah merupakan suatu bukti mengapa rahasia dari persundalan gereja di akhir zaman. Nah, sekarang kita bertanya tentunya, bukan? Bagaimana bentuknya persundalan ibu sehingga melahirkan anak-anak sundal? Petunjuk dari Roh Nubuat, mari kita baca dari View and Herald, Januari 10, paragraf 2, tahun 1893. Nabi Tuhan mengatakan, mari kita baca bersama-sama, ya. Kita memiliki kebutuhan yang besar untuk mempelajari Alkitab. Mengingat bahwa kita adalah wakil Kristus dan bertindak sesuai bagian kita sebagai pekerja bersama dengan Tuhan untuk membangun gereja di dalam iman yang paling suci. Nasihat ini tentunya ditujukan kepada kita, kepada saudara dan saya, pada kita semua, kepada sidangnya. Bahwa kita memiliki kebutuhan yang besar untuk mempelajari Alkitab. Karena kita adalah wakil Kristus, maka kita akan bertindak dalam bagian kita sebagai pekerja yang bersama-sama dengan Tuhan dalam membangun gereja yang paling suci, di dalam iman yang paling suci. Nah, dikatakan selanjutnya, terdapat kurang berhati-hati, kurang berdoa, kurang penyelidikan yang sungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam menerima keanggotaan ke dalam sidang. Ini 3 perkara yang sangat penting yang menjadi kekurangan di sini. Kurang berhati-hati, kurang berdoa, kurang penyelidikan yang sungguh dalam membawa atau menerima anggota ke dalam sidang. Apa dikatakan? Ada satu hal yang kita tidak berhak untuk lakukan. Tuhan tidak percayakan kepada manusia ini. Apa itu? Itu adalah mengadili hati dan mengunduh motif orang lain. Itu tidak boleh. Tetapi dikatakan, ketika seseorang menampilkan dirinya sebagai calon anggota gereja, kita akan menguji buah-buah dari kehidupannya dan menyerahkan tanggung jawab dari motifnya kepada dirinya sendiri. Tetapi kehati-hatian yang besar harus dilakukan dalam menerima keanggotaan sidang. Karena setan memiliki alat yang tampaknya bagus, yang melaluinya ia bertujuan untuk memenuhi gereja dengan siapa? Saudara-saudara palsu. Dengan mana ia dapat bekerja lebih berhasil untuk melemahkan perkara Allah. Jadi apa proyek setan terbesar saat ini, saudara? Adalah membawa jiwa-jiwa yang tidak bertobat menyusup masuk ke dalam sidang. Melalui apa? Melalui mereka yang kurang hati-hati, kurang penyelidikan, dan kurang sungguh-sungguh. Ini berbahaya. Kenapa? Karena perkara-perkara atau kepentingan-kepentingan Tuhan untuk pekerjaannya menjadi lemah. Lebih lanjut, di dalam buku yang sama ya, majalah dari View and Herald, tapi ini tahun 1901, Mei 21, dikatakan seperti ini. Hanya setelah sidang kelak terdiri dari anggota-anggota yang bersih dan yang tidak mementingkan diri sendiri, barulah ia memenuhi rencana Allah. Terlalu banyak pekerjaan terburu-buru yang dilakukan dalam menambahkan nama-nama anggota ke dalam sidang. Terlalu terburu-buru, makanya dikatakan kurang penyelidikan yang sungguh. Cacat-cacat yang serius terlihat pada tabiat beberapa orang yang menggabungkan diri dengan sidang. Orang-orang yang menerima mereka ini mengatakan, oh, kami pertama-tama memasukkan mereka ke dalam sidang dan kemudian baru mereformasikan mereka. Tuhan mengatakan, ini keliru. Apa yang harus dilakukan pertama? Pekerjaan yang pertama sekali harus dilakukan ialah pekerjaan mereformasikan. Berdoalah dengan mereka, berbicaralah dengan mereka, tetapi janganlah mereka membiarkan mereka itu bergabung dengan umat Allah dalam ikatan persaudaraan sidang sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang menentukan bahwa Roh Allah sedang bekerja di hati mereka.
Saudara perhatikan di sini, ini adalah suatu kekeliruan besar. Ini adalah bentuk persundalan daripada ibu. Melahirkan jiwa-jiwa ya, dengan tidak berhati-hati. Setan menggunakan alat ini melalui saudara-saudara yang palsu masuk ke dalam sidang. Ini ada tanpa mereformasikan kehidupan mereka terlebih dahulu. Ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang keliru di hadapan Tuhan. Jangan pernah katanya dilakukan seperti ini. Karena setan punya kepentingan dalam hal-hal ini. Yang tampaknya baik, supaya banyak orang dibaptis, tapi mereka bukan orang-orang Kristen. Ellen White mengatakan banyak nama-nama yang terdapat dalam buku sidang adalah bukan orang-orang Kristen. Nah, kembali saya ingatkan kembali bahwa perintah ya yang datang atau pesan yang datang dari Bapa kepada Yisrael untuk disampaikan kepada Ami dan Ruhama, supaya Ami dan Ruhama menyampaikan kepada ibu yang sedang bersundal rohani ini. Ya, kita melihat di sini, ini menunjukkan ya bahwa ada suatu pergerakan reformasi. Suatu pergerakan reformasi di antara umat Allah. Dan ini kenyataan yang melalui Hosea pasal 2 ini, bahwa Allah memanggil akan istri Hosea itu dalam khayalnya, istrinya sendiri. Dia sedang berjuang untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Ya, inilah usaha Allah saat ini untuk membangunkan dari antara umatnya orang-orang yang mau menyampaikan pekabaran dari Tuhan bagi zaman ini untuk menyelamatkan ibu karena waktunya kemurahan yang diberikan Bapa sampai saat ini. Nah, kita sudah melihat tadi lambang dari Hosea adalah Allah Bapa sendiri dan ibu adalah dinas kependetaan. Sekarang kita sampai kepada Yisrael. Siapa sebenarnya lambang dari Yisrael ini? Yisrael adalah seorang di mana Allah berbicara kepadanya, bukan? Menurut Amos pasal 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. Siapa mereka? Yaitu para nabi. Jadi Tuhan menyampaikan rahasianya, menyampaikan keputusannya, itu hanya melalui nabi. Jadi kalau Hosea datang berbicara kepada Yisrael, ini kalau Hosea ini melambangkan Tuhan sendiri dan berbicara kepada Yisrael, Yisrael tentunya adalah sebagai juru kabarnya. Nah, lebih lanjut dikatakan di dalam Hosea pasal 12 ayat 10 dan 13. Mari kita baca, Saudara. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberikan penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Aku di sini siapa, Saudara? Tuhan, bukan? Tuhan berbicara kepada siapa? Nabi. Tuhan memberikan penglihatan, perumpamaan melalui perantaraan siapa? Nabi, Saudara. Dan di ayat 13 dikatakan, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir melalui perantaraan siapa? Nabi. Ya, ia dijaga oleh siapa? Oleh seorang nabi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yisrael ini melambangkan seorang utusan Tuhan. Dan dia ini adalah nabi. Kita perhatikan di sini, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang dilambangkan oleh Ruhama di sini dan Ami di sini. Jika Yisrael ini melambangkan nabi, yaitu utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Bapa, yaitu Hosea yang dalam lambang ini adalah Tuhan, maka Ruhama dan Ami ini melambangkan anak-anak asli dari Hosea, anak-anak sah dari Hosea, bukan hasil persundalan ibu, yaitu saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara laki-laki daripada Yisrael secara rohani. Dari kenyataan ini kita melihat ya bahwa ini sebuah pergerakan anggota biasa atau anggota awam di bawah pimpinan Yisrael. Jadi ini melambangkan anggota-anggota sidang baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang ini sebagaimana Ami dan Ruhama melambangkan pihak anggota biasa, ini jelas bahwa ibu mereka itu tentunya melambangkan siapa? Dinas kependetaan yang membawa masuk jiwa-jiwa orang-orang yang tidak bertobat ke dalam sidang. Inilah
usaha daripada sorga untuk membangkitkan suatu pergerakan dari anggota-anggota untuk mereformasikan ibunya yang sedang melakukan kejahatan yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan kepada kita, kapan muncul pergerakan anggota biasa ini di bawah pimpinan Yisrael? Tentunya di masa di mana nubuatan kitab Hosea ini diungkapkan oleh Nabi Elia, contoh saingan. Sebagaimana yang sudah diramalkan di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, 3 ayat 1 dan sampai 3, dan Testimonies to Minister halaman 475. Kita pernah membahas sebelumnya dalam webinar kita, silakan saudara menyaksikan kembali bahwa Elia contoh saingan, inilah juru kabar yang dilambangkan dengan Yisrael itu, menyampaikan suatu pekabaran, membangunkan anggota-anggota sidang, saudara-saudaranya yang asli, supaya bangkit, bangkit dan bereformasi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara benar-benar mencintai Bapa, dan jika saudara benar-benar mengasihi Ibu, maka saudara tentunya akan menyambut dengan sungguh-sungguh himbauan yang serius ini. Betapa besar kegembiraan hatimu kelak apabila melalui himbauan-himbauan dari Bapa ini, yang tidak mengenal lelah kepada ibu yang sedang bersundal ini, mereka akhirnya dipersatukan kembali. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya keluarga umat Tuhan ini apabila ibu bisa dibawa kembali untuk berkenan kepada Bapa. Kita lihat, bayangkan, kita bisa bayangkan betapa suatu kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan. Saudara bisa menjadi penyelamat-penyelamat, bukan hanya bagi dunia ini, tetapi bagi ibu yang sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang sedang menjauh daripada Bapa. Jadi Bapa sampai saat ini dengan penuh kasih dan kemurahan. Inilah sebabnya mengapa pergerakan anggota biasa, pergerakan orang-orang di video atau disebut pergerakan tongkat gembala ini hanya menyampaikan pekabaran khusus kepada sidang. Karena perhatian Bapa, kasih Bapa yang besar pada saat ini adalah menyelamatkan istrinya yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu yang dilukiskan dalam Hosea pasal 2 ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan kami adalah kiranya pesan yang sangat mendesak ini dapat sampai ke tangan Anda dengan selekasnya. Anda akan menyaksikan bahwa amarannya adalah benar-benar serius dan penting. Ya, sama pentingnya dengan amaran Nabi Nuh kepada orang-orang pada zamannya. Inilah saatnya kita bangun dan bereformasi, bangun dan kenakanlah pakaian kekuatan kita, pakaian kebenaran kita, supaya kita bisa kembali memiliki hubungan yang indah dalam keluarga Allah, di mana kita bisa bersama-sama menikmati janji-janji Tuhan yang indah itu yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Sebab itu, mari kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Nah, kalau kita baca saudara, di dalam Hosea pasal 2 ayat 6-11, ini merupakan pengalaman sidang. Saudara bisa baca sendiri ya di Alkitab saudara. Jadi kalau Hosea pasal 2 ayat 6-11 ini menceritakan tentang pengalaman sidang. Ya. Jadi di ayat 7 itu menunjukkan bahwa karena berpisah dari Allah, sidang Kristen yang mula-mula ini, jadi ini dia balik ke belakang. Bagaimana perjalanan sidang? Ya, sewaktu pemimpin-pemimpinnya ya, sudah menyimpang dari Tuhan dan mereka akhirnya membiarkan ya. Setelah kematian rasul-rasul, sidang Kristen yang mula-mula akhirnya jatuh ke zaman kegelapan agama tahun 538 sampai 1798 ya di ayat 11 itu. Dan oleh mengizinkan Roma mengontrol sidang yang benar itu ya, sabat yang benar itu telah digantikan ya, telah hilang digantikan dengan sabat yang palsu oleh penguasa yang berkuasa pada saat itu. Sesuai dengan nubuatan Daniel 7 ayat 25 yaitu kepausan. Kita sudah tahu itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat 12-14. Nah, ini kita melihat di sini, maka aku hendak membinasakan pokok-pokok anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan pokok-pokok aranya
dari mana ia telah mengatakan sekaliannya ini adalah semua upahku yang kuterima dari kekasih-kekasihku. Maka aku hendak menjadikan sekalian itu suatu hutan, maka segala binatang di padang akan memakannya. Dan aku hendak membalas atasnya segala hari Baalim, dalam mana ia akan membakar anting-anting dan perhiasan-perhiasan. Dan ia telah pergi mengikuti kekasih-kekasihnya dan melupakan daku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, tengoklah, aku hendak membujuknya dan menghantarnya ke dalam padang belantara, jauh dari kebun anggur, di antara orang-orang kafir, dan berbicara dengan bebas kepadanya. Nah, ini bagian dari pengalaman sidang. Kita lihat di gambar ini. Sidang di masa dia meninggalkan kebun anggur. Kebun anggur ini adalah, menurut Yesaya pasal 5 ayat 7, kebun anggur adalah negeri perjanjian. Negeri milik umat Allah. Padang belantara itu adalah negeri orang kafir, yaitu kebalikannya padang belantara. Jadi kapan sidang ini keluar dari kebun anggur menuju ke padang belantara? Ya inilah pada zaman sewaktu penganiayaan terjadi di Yerusalem dan sidang pergi keluar dari tanah perjanjian oleh karena penganiayaan itu, dan akhirnya sampai kepada zaman kegelapan agama, ya, zaman Dark of Middle Ages. Nah, sekarang kita sampai, ya, ini suatu ringkasan singkat daripada apa yang kita sudah bahas tadi dari ayat 7 sampai 14, 1 sampai 6. Ya, supaya nanti saudara juga bisa untuk menyaksikan kembali apa yang sudah kita pelajari ini. Perjalanan sidang ini dikatakan bahwa seharusnya sidang Kristen itu, ya, sudah mengambil manfaat atau contoh dari pengalaman sidang wasiat lama, ya, di Hosea pasal 1. Tetapi ternyata sidang Kristen setelah kematian rasul-rasul, mereka jatuh di dalam zaman kegelapan, ya, sehingga membuat Allah meninggalkan mereka. Mereka menurunkan standar Kristen dan meninggikan standar kafir. Telah bermain mata dengan keduniawian atau kekafiran. Kemudian dengan cara ini dia mengandung orang-orang atau melahirkan orang-orang yang disebut bertobat itu. Banyak orang-orang kafir yang masuk ke dalam sidang. Dan padahal hatinya belum bertobat. Mereka inilah yang disebut dengan ia telah berbuat malu mengikuti kekasih-kekasihnya dan masuk ke dalam zaman kegelapan agama. Menerima orang-orang yang tidak sepenuh bertobat masuk ke dalam anggotan sidang itu sama dengan, ya, membiarkan lalang-lalang itu masuk di antara, ya, di dalam ladang gandum itu. Kemudian apa yang terjadi? Tentunya Tuhan menyampaikan pekabaran. Datang pekabaran melalui siapa? Melalui Yisrael, yaitu utusannya, juru kabarnya, yaitu nabinya. Elia contoh saingan itu untuk membangunkan, ya, saudara-saudaranya rohani, yaitu siapa? Ami dan Ruhama, untuk berbicara kepada ibunya, yaitu dinas kependetaan yang melahirkan jiwa-jiwa ke dalam sidang, supaya bertobat dan kembali kepada Bapa atau Hosea itu. Jadi kita sampai kepada suatu pergerakan anggota biasa yang dipimpin oleh Yisrael. Itulah pergerakan Davidian ini di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7. Dan ini tidak bisa berpisah dari sidang, karena misi khusus utama, ya, karena kasih Bapa itu melalui saudara laki-laki dan saudari perempuan daripada Yisrael ini yang dilambangkan dengan Ami dan Ruhama sedang melakukan misi kasih Tuhan yang penuh kemurahan itu, agar supaya ibu bisa dibawa kembali atau diperdamaikan dengan Bapa. Nah, sudah sampai kepada ayat 14, mari kita sampai ke ayat 15. Tiba pada ayat 15, firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadanya segala kebun anggurnya semenjak saat itu. Nah, tadi di ayat 14, kebun anggur kan sudah ditinggalkan. Tapi di ayat 15 ini dikatakan, aku, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadanya segala kebun anggurnya semenjak saat itu, dan lembah Akor bagi suatu pintu pengharapan. Maka ia akan menyanyi di sana seperti pada hari-hari masa mudanya dan seperti pada hari sewaktu ia keluar dari negeri Mesir. Saudara perhatikan di sini. Satu-satunya pengharapan bagi sidang, katanya di sini. Satu-satunya jalan keluar dari keadaannya yang berbahaya saat ini adalah apa? Adalah lembah Akor.
Ini pintu pengharapan. Nah, apa itu lembah Akor, saudara? Di dalam Alkitab hanya 3 buku yang mencatat tentang lembah Akor. Yang pertama ini yang sementara kita pelajari, yaitu dari kitab Hosea pasal 2 ayat 15, dan juga di dalam Yesaya pasal 65 ada disebut lembah Akor di sana. Namun lembah Akor yang asli itu ada di masanya Yosua zaman dahulu. Saudara bisa menyaksikan, membaca di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 24 sampai 26. Lembah Akor di sana sebenarnya apa yang terjadi di lembah Akor ya di sana. Nah, singkat cerita, ada seorang Yehuda yang dari suku Yehuda yang bernama Akan. Dia adalah orang yang serakah, sehingga sewaktu Israel mengalahkan kota Yeriko, perintah Tuhan adalah yang menjadi bagian Tuhan yang dikhususkan adalah pakaian-pakaian Babilonia yang indah. Segala macam batangan emas dan perak, semua barang-barang berharga itu harus disisihkan untuk Tuhan. Tapi Akan, ya, dia melihat baik barang-barang ini, saya ambil sebagian, dimasukkan di dalam kemah rumahnya dan ditutup. Nah, waktu Yosua berperang melawan kota Ai yang lebih kecil daripada kota Yeriko, apa yang terjadi? Bangsa Israel terpukul mundur, bahkan mati sebagian dari mereka, 36 orang. Yosua datang menghadap di kemah suci. Tuhan, kenapa engkau membiarkan kami? Oh, Yosua, bangkit kau. Periksalah di tengah-tengah perhimpunan Israel, ada barang terkutuk. Lalu, singkat cerita, diperiksalah dan ditemukanlah Akan ini. Apa yang terjadi? Yosua mengatakan, engkau sudah mencelakakan kami bangsa ini. Umat Tuhan, engkau sudah mencelakakan umat Tuhan. Diambil mereka, dikumpulkan mereka Akan bersama dengan istri, anak, karena mereka menutupi dosanya ini. Mereka semua dibawa ke suatu lembah yang namanya Akor. Di sana mereka melontari Akan dan keluarganya ini. Bahkan dia punya kemah-kemah, ya segala macam harta benda mereka, kambing, domba, di situ dimusnahkan dan dibakar dengan api oleh bangsa itu, bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat di Hosea 2 ayat 15 ini mengutip lembah Akor sebagai pintu pengharapan, artinya bahwa lembah Akor ini adalah Allah akan benar-benar membersihkan rumahnya, membersihkan perhimpunannya Israel saat ini, membuang orang-orang berdosa di tengah-tengahnya, seperti dalam peristiwa Akan. Kemudian apa yang terjadi? Sidang itu menjadi murni. Setelah Akan dibinasakan oleh Yosua dan segenap bangsa Israel, maka mereka menghadap kota Ai kembali dan mereka membumi hanguskan kota itu. Kita melihat di sini, nah, apakah ada nasihat dari firman Tuhan mengenai kisah Akan ini? Mari kita baca nasihat Tuhan dalam buku Roh Nubuat Testimonies volume 5 halaman 157. Mari kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan seperti ini. Kita mengaku, kita ini siapa? Orang-orang Advent. Kita mengaku telah diperintah oleh prinsip-prinsip yang sama. Telah dipengaruhi oleh roh yang sama. Ya, kita semua mengaku kita diperintah oleh prinsip yang sama dan dituntun oleh roh yang sama, roh kebenaran itu. Nah, gantinya memberikan semuanya kepada Kristus. Banyak orang telah mengambil tusuk kunde emas dan sebuah pakaian Babilonia yang indah-indah, lalu apa yang dibikin? Dan menyembunyikannya di rumah, di kemah mereka, seperti yang dilakukan Akan. Selanjutnya, mari kita baca. Kalau kehadiran seorang Akan saja sudah cukup untuk melemahkan seluruh perkemahan Israel, maka mengapakah kita merasa heran dengan hasil yang sedikit sebagai akibat dari usaha-usaha kita apabila setiap gereja dan hampir setiap keluarga sedang memiliki akarnya sendiri? Mampukah kita bisa berperang menghadap kota Ai? Mampukah kita bisa apabila ada akan-akannya? Ini akan bukan hanya satu. Kalau di zaman bangsa Ibrani Israel dulu cuma satu keluarga Akan itu. Tapi kalau di sini dikatakan setiap gereja ada akannya, hampir semua keluarga ada akannya.
betapa lemahnya kekuatan kita, bukan? Nah, lebih lanjut, di dalam volume 3, 265-270, pena inspirasi mengatakan, seorang berdosa dapat menyebarkan kegelapan yang akan mengeluarkan terang Allah dari seluruh perhimpunan. Allah tidak senang terhadap umatnya, maka ia tidak mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka selagi masih ada dosa di antara mereka. Yang diperkuat oleh siapa? Oleh mereka yang menduduki jabatan-jabatan bertanggung jawab, para pemimpin sidang, saudara. Makanya kenapa Tuhan tidak mau menunjukkan kuasa waktu bangsa Israel mengalahkan, mau berperang dengan Ai, sewaktu Akan masih ada di tengah-tengah perhimpunan Israel. Kalah mereka membelakangi musuh. Demikian pun saat ini. Apabila hampir setiap gereja, di setiap gereja, hampir setiap keluarga ada Akan, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak mau menyatakan kuasanya. Tidak akan muncul Pentakosta itu kalau di tengah-tengah umat Tuhan ada dosa-dosa Akan. Bahkan diperkuat oleh siapa? Mereka yang bertanggung jawab di dalam sidang. Mari kita lanjutkan. Nah, apa yang dilakukan kalau zaman dahulu? Yosua disuruh beserta segenap Israel untuk membinasakan. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi? Dalam Testimoni 1 halaman 190, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, banyak aku lihat yang mengakui diri mereka sendiri bahwa mereka adalah Kristen yang baik, namun mereka tidak memiliki sedikit pun sinar terang dari Kristus. Mereka tidak tahu apa yang akan diperbaharui oleh karunia Allah. Mereka tidak memiliki pengalaman hidup bagi diri mereka sendiri dalam perkara-perkara Allah. Dan aku tampak bahwa Tuhan sedang mengasah pedangnya di sorga untuk menumpas mereka. Oh, sekiranya setiap orang yang mengaku percaya itu dapat menginisiasi akan pekerjaan pembersihan yang Allah sedang akan lakukan di antara umatnya. Tuhan akan, Nyonya White melihat, membersihkan sidangnya. Membersihkan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan di antara umatnya. Seperti yang dilakukan kepada Akan zaman dahulu. Di halaman 198 buku yang sama mengatakan, malaikat-malaikat mencatat dengan setia setiap perbuatan manusia. Maka sementara penghukuman berlaku atas rumah Allah ini mana? Ini adalah sidang Masih Advent hari ke-7. Jadi penghukuman akan berlangsung atas rumah Allah dan hukuman masing-masing orang ada tercatat di samping namanya. Dan malaikat ditugaskan untuk tidak meluputkan hamba-hamba yang tidak setia itu, melainkan menumpas habis mereka pada masa pembantaian itu. Dan orang-orang yang telah melakukan kepercayaan mereka diambil dari mereka. Jadi ini adalah suatu pekerjaan khusus di antara umat Allah, yaitu penyucian sidang, pembersihan sidang Masih Advent hari ke-7, sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam Yeskiel pasal 9. Kita pun sudah membahas mengenai hari Tuhan yang besar dan mengerikan ini. Saudara bisa menyaksikan di link YouTube kami pelajaran mengenai Yeskiel pasal 9. Di sana membahas tentang sidang Masih Advent hari ke-7 akan disucikan dan setelah dia suci baru bisa menyelesaikan pekerjaan untuk memenangkan dunia. Silakan saudara menyaksikan di link YouTube kami Pekabaran Bagi Zaman Ini. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang sidang yang sudah disucikan oleh Tuhan ini, apa yang terjadi? Di ayat 16 dan 17 ini menggambarkan tentang sidang menikah dengan Tuhannya. Ya. Mari kita baca. Maka akan jadi pada hari itu. Pada hari kapan? Pada hari Tuhan sudah mempunyai sidang yang suci. Sidang sudah disucikan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa engkau akan memanggil akan daku Ishe. Dan tiada lagi engkau memanggil akan daku Baali. Karena aku akan menyingkirkan daripada mulutnya nama-nama Baalin. Sehingga mereka itu kelak tidak lagi diingat oleh namanya. Jadi sesudah kemunafikan dan orang-orang berdosa diambil keluar daripadanya, disingkirkan dari tengah-tengah umatnya seperti Akan tadi, ya, maka sidang Tuhan ini tidak akan lagi memanggil Tuhan itu Baali. Baali ini artinya Tuhan. Tetapi sidang Tuhan ini akan memanggil
Juru selamat dengan siapa? Namanya Ishi. Ishi ini artinya suami. Jadi ini benar-benar sedang menjadi istri daripada Tuhan, menunjukkan suatu hubungan yang lebih dekat. Sebagaimana suami dan istri ketimbang kepada Tuhan. Ya, jadi ayat 16 dan 17 membawa kita sampai kepada keadaan yang berbahagia daripada keluarga Tuhan ini, sedang menikah dengan Tuhannya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang terjadi sewaktu sedang menikah dengan Tuhannya? Nah, kita kembali membaca Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 23. Inilah kegenapannya. Firman Tuhan mengatakan, ayat 18. Maka pada hari itu, pada hari kapan? Pada hari sewaktu sedang menikah dengan Tuhannya. Pada hari sebagai sidang yang suci, ya, bersama-sama dengan Tuhannya. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan akan membuat sebuah perjanjian bagi sidang. Dengan siapa? Binatang-binatang di padang, dengan segala unggas di udara, dan dengan segala binatang yang melata di bumi. Ya, di tanah. Dan aku akan mematahkan busur panah dan pedang dan peperangan di bumi. Dan aku akan membuat mereka berbaring dengan sentosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suatu keadaan yang benar-benar sejahtera. Tentram, sentosa, nyaman, aman, dan berbahagia. Tidak ada lagi permusuhan, saudara. Suatu masa yang damai, penuh damai. Lihat, binatang-binatang tidak akan mengganggu manusia. Tidak ada lagi peperangan. Nah, apa lagi selanjutnya? Di ayat 19. Maka aku, Tuhan, akan bertunangan dengan dikau, yaitu sidang, untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan meminang engkau bagiku dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih sayang, dan dalam segala kemurahan. Ayat 20. Aku juga akan meminang engkau bagiku dalam kesetiaan, maka engkau akan mengenal Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat 21 sampai 23. Maka akan jadi kelak pada hari itu, keadaan yang berbahagia itu, bahwa aku akan mendengar, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan segala langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Apa yang terjadi? Sebab Tuhan ada di bumi. Makanya dikatakan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Tuhan bersama-sama umatnya di bumi. Ayat 22, maka bumi akan mendengarkan gandum, dan air anggur, dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Israel. Sudah tidak ada masa kelaparan, suatu kelimpahan makanan rohani yang luar biasa. Dan di ayat 23, maka aku akan menaburkan dia di bumi bagiku, dan aku akan mengasihani dia yang tadinya tidak memperoleh kasihan. Dan aku akan mengatakan kepada mereka yang tadinya bukan umatku, kamulah umatku. Maka mereka akan mengatakan, engkaulah Allahku. Suatu rekonsiliasi. Keadaan rumah tangga Allah yang penuh sukacita dan kedamaian. Penuh bahagia. Inilah yang kita rindukan, saudara. Jadi, kita melihat di sini keadaan damai dan kemakmuran yang berada di seluruh perbatasannya. Saudara bisa baca juga dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Perdamaian antara manusia dengan manusia. Manusia dengan binatang, binatang dengan binatang. Dan pada waktu peristiwa-peristiwa ini terjadi dikatakan, Tuhan akan berada di tengah-tengah umatnya. Kehadirannya akan ditunjukkan di antara umatnya. Silakan saudara baca juga di dalam Zakaria 2 ayat 4 dan 5 dan 10, Testimoni 9 halaman 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada akhir dari pelajaran kita. Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan gambar ini. Jadi sejarah sidang Tuhan ya mulai ya dipisahkan oleh salib. Sebelum salib, sidang dalam masa mudanya. Inilah keluarga sidang Allah umat Tuhan dalam era perjanjian lama, dan inilah sidang dalam masa dewasanya di dalam era perjanjian baru. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun 12 suku Israel dan Yehuda sudah dicerai-beraikan oleh Allah, namun Tuhan akan mengumpulkan orang-orang buangan ini dari Israel dan Yehuda ini pada periode terakhir sejarah sidang di bumi. Melalui apa? Melalui pembangunan dan reformasi. Yang kedua, jadi kita lihat bahwa rencana Allah bagi Israel kuno akan digenapi melalui keturunannya saat ini.
yang menjadi Kristen. Siapa mereka? Khususnya orang-orang Kristen Masehi Advent hari ke-7. Dan yang memulai suatu pembangunan dan reformasi di dalam sidang, yang pada akhirnya akan memulihkan kedamaian dan kebahagiaan pada keluarga Allah dan melengkapi pemberitaan Injil. Yang ketiga, pembangunan dan reformasi, yaitu pergerakan anggota biasa, akan dipimpin oleh Yisrael, beranggotakan para ruhama dan para ami, menyampaikan pekabaran kepada ibu, yaitu dinas kependetaan, supaya bertobat dari persundalan rohaninya. Jadi di sini kita melihat ya suatu kenyataan kebenaran dari hal Hosea pasal 1 dan 2 yang mengungkapkan rahasia dari persundalan gereja di akhir zaman di sini. Jadi bahwa Israel ini, ya, saudara tertua ini, ya, kakak dari Ami dan Ruhama ini, harus menganjurkan kepada saudara-saudaranya, yaitu anggota biasa, untuk memohon kepada ibu, yaitu pihak kependetaan, pemimpin sidang, ya, yaitu mereka yang memasukkan orang-orang atau jemaat jiwa-jiwa ke dalam sidang, ya, supaya bertobat dari semua persundalan rohaninya, ya, supaya meninggalkan semua persundalannya. Jadi ini kebenaran ini akan membuktikan dengan jelas bahwa pembangunan dan reformasi, ya, ini bukan datang melalui para pemimpin saudara, tapi pembangunan dan reformasi ini akan datang melalui anggota-anggota biasa. Inilah yang diungkapkan dalam terang kebenaran Hosea pasal 1 dan pasal 2. Dan yang keempat, lembah Akor itu adalah pintu pengharapan bagi sidang, yaitu pembersihan sidang dari saudara-saudara palsu hasil persundalan ibu, sehingga sidang Tuhan menjadi suci dan Tuhan akan bertunangannya dengan dia sampai selama-lamanya, menjadi keluarga yang berbahagia. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.